Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Pemirsa NU TV Plembon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat yang insyaallah sampai kepada umatnya ila akhir yaumil qiyamah. Yang kita semua berharap semoga kita masuk dan dimasukkan fi zumrati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut beliau yang kemudian kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin mempertegas bahwa takwa itu memang merupakan ikhtiar kita sebagai manusia. Takwa itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia yang telah mengikatkan diri kita, telah kemudian bahwa kita telah mensepakati kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju ke arah takwa ini memerlukan proses. Ada proses, ada tahapan yang memang harus kita lewati. Tidak kemudian sekonyong-konyong kita beriman kepada Allah kemudian langsung menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NU TV Plembon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ulama telah memilah atau membagi bahwa sesuai dengan landasan hadis Jibril, kalau yang kita kenal ya, dari Rasulullah SAW yang bercerita tentang ketika Rasulullah SAW suatu ketika dzata yaumin itu kedatangan seorang manusia yang ternyata beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu kemudian ihsan. Tiga-tiganya dijawab sama Rasulullah SAW. Islam itu seperti apa, kemudian iman itu apa, kemudian ihsan itu apa. Pemirsa NU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang sudah berikrar kepada Allah, ikrar itu lisan yang dipergunakan. Ikrarnya seorang anak manusia, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ikrar itu keluar dari mulut kita, pengakuan kita menyatakan saya beriman kepada Allah. Laksana seorang pemuda misalnya menyatakan cintanya kepada seorang perempuan, misalnya saya cinta padamu, ini kan ikrar. Tetapi ikrar ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ikrar ini bisa dilakukan oleh semua orang yang notabene-nya tidak memandang apakah dia betul-betul masuk ke ranah iman yang sejati atau tidak. Nah, ulama telah membaginya untuk masalah ikrar ini, bahwa pernyataan iman ini memang ada tiga tahapan. Pertama ikrar itu dengan lisan kita. Lisan kita mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mencari siapa yang harus kita sembah, lalu kemudian kita menemukan bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Artinya berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah melalui proses tahapan-tahapan tersendiri. Kemudian tidak cukup hanya cukup dengan ikrar saja, tidak. Yang lebih penting lagi itu adalah tasdiknya. Itulah ulama membaginya seperti itu. Ada ikrar, kemudian ada tasdiqum bil qalbi. Tasdik itu membenarkan, hatinya membenarkan bahwa saya harus bertuhankan Allah yang Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan melalui proses ya. Artinya berarti kita telah menggunakan logika berpikirnya, jalan bahwa kita ini ternyata tiba-tiba ada, dari tidak ada menjadi ada, dari misalnya kita kecil kemudian besar, ya kita bisa melihat
Kita bisa berpikir, berarti kita harus bertuhankan siapa begitu. Kita menemukan bahwa Allah lah Tuhan kita, ikrar kita seperti itu. Maka ada proses yang kedua, tasdiknya, membenarkan di hati, memang saya harus bertuhan dan saya harus menyembah Allah. Kita kan kalau kita melihat di sekeliling kita itu ada orang yang ya bahkan mungkin kalau kita bicara skop Indonesia itu kan ada berapa agama, semuanya bertuhan, tetapi dengan versi mereka masing-masing. Tapi untuk kita, misalnya kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang jelas bahwa ada acuannya di dalilnya itu ada, misalnya yang tepat sekali kan pengesaan Allah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ya. Ini dipahami secara betul-betul lah, harus kita masuk ke dalam hati. Tasdiknya harus membenarkan di hati. Saya betul beriman kepada dan memang saya harus. Kuatnya kekuatan hati kita untuk mengimani Allah itu memang harus dengan ilmu. Baru kemudian meningkat kepada wa amalun bil arkan. Orang yang beriman hatinya mengiyakan, ikrarnya sudah, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Allah. Orangnya beriman, mengatakan beriman, tetapi ternyata masih menduakan Allah, masih menyekutukan Allah, maka ini imannya diragukan. Begitu, pemirsa NT Cirebon yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya belajar sedikit demi sedikit untuk membekali diri kita dengan ilmu yang secara memang kita memerlukan ilmu untuk pemahaman kita tentang keimanan kita, tentang ketakwaan kita. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit, mudah-mudahan semakin banyaknya pengetahuan yang masuk kepada diri kita, semakin memperkuat akan keimanan yang kita miliki, dan Allah pun menghendaki kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang memang harus dan semestinya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.